Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah koneksi kamu dengan dia. Apa yang terjadi? Dan nanti judulnya di akhir ya. Jadi kita lihat kondisi ya orang yang mungkin terkoneksi denganmu saat ini, di mana situasi dan kondisi hatinya kepadamu. Oke, kita lihat bagaimana nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi dia saat ini, perasaannya apakah yang baik ataukah yang buruk. Kita lihat. Oke. Di kartu pertama di sini ada keluar the Fool. Wow, saya lihat kamu percaya diri ya. Ada beberapa yang merasa, kok kamu sekarang sudah beda ya. Dia merasa bahwa kamu sudah beda. Ini bisa dari sisi pertemanan, bisa dari pasangan ya, bisa dari orang baru yang melihatmu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Nanti lebih jelasnya kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak di akhir readingan ya. Oke, ya, jadi kamu tuh orang yang perlu percaya diri ya. Kamu perlu percaya diri. Terus juga kalaupun mungkin soal mantan di sini ya, dia merasa kamu sekarang sudah move on, sudah enjoy, sudah happy ya. Di sini saya lihat mereka merasa bahwa kamu nih sekarang sudah sukses ya. Dulu mungkin dia meninggalkanmu karena kamu mungkin gak punya duit, kere, badan gak diurus ya. Sekarang kamu mungkin mengurusi badanmu, perawatan, banyak duit, karirmu bagus. Nih ada yang mau kembali. Tetapi kamu sudah gak mau ya, karena kamu sudah tahu bahwa ini karakter-karakter orang manusia toksik, yang mana pada saat saya susah kamu kemana, kamu mengusirku, kamu pergi meninggalkanku, kamu tidak setia. Tetapi pada saat kondisi saya sudah baik, kamu mau datang, mau terima enaknya saja. Apalagi bicara tentang uang, karena ada yang hanya manipulatif, di mana pada saat ada duit dia di situ. Mau enaknya saja, mau hasilnya saja, mau menikmati saja, tidak mau menikmati proses, tapi mau menikmati hasil. Hasilnya dari kamu lagi, dia santai. Ya. Ini bicara tentang pasangan juga, ada pasangan yang pemalas. Pada saat ada duit, dia datang ke kamu. Pada saat nggak ada duit, ya dia pergi kemana gitu. Ya, dia entah ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarganya, ya. Atau bahkan mungkin mengusirmu waktu nggak punya duit. Nah ini, jadi ada beberapa yang saya lihat di sini, dia merasa bahwa sekarang kamu sudah lebih enjoy, sudah lebih happy, sudah lebih banyak duit, lebih bahagia ya. Ada yang merasa nggak suka ya, tetapi ya itu cuman sekedar nggak suka aja. Kenapa? Karena ya dia merasa bahwa dirinya gagal atau merasa bahwa dirinya tidak mampu seperti kamu gitu. Tetapi dengan kata lain ya dia nggak suka. Kenapa? Karena kamu lebih dari dirinya. Nah ini ya, wow. Dia di sini ada Four of Cups. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya mau ke kamu, tapi kamu masih mau terima aku nggak ya? Dimana kelakuanku dulu di masa lalu membuatmu terluka.
Dimana keegoisanku dulu akhirnya membuatmu betul-betul tersakiti. Mungkin dari perkataan atau tindakan ya. Dia merenung. Ya, dan mungkin sekarang sudah ada karma. Dia dapatkan itu. Dimana kamu baik kepadanya tetapi dia malah membalas dengan kejahatan. Dimana karmanya bukan kamu yang balas tetapi semesta. Dia gak punya duit, gak punya kerja. Ada seperti gitu ya. Ataupun dililit hutang. Dan mungkin sekarang ada beberapa yang sakit ya. Saya lihat di sini ya sakit karena pikiran. Karena gak punya duit. Nah ini ada yang merasa begitu. Aduh saya ini sudah banyak salah gitu. Saya ini banyak salah. Sehingga ya wajar aja kalau semesta marah kepada aku. Ya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi dia playing victim ya, seolah-olah dialah korban. Berbicara ini itu untuk membuat dirinya menjadi orang tersakiti dan kamulah yang salah. Tetapi ya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia tahu itu. Tetapi ya kondisinya dia kan tidak bisa meminta maaf karena egonya sangat tinggi. Ataupun di sini kamu terkoneksi dengan narcissistic personality disorder, yang mana ada gangguan kepribadian mental, yang mana selalu merasa diri hebat, selalu merasa diri paling benar dan tidak pernah salah. Ya, oke, di sini Knight of Swords dia ingin datang ke kamu ya, tetapi kamu malah berlari. Ya, nggak mau respon, nggak mau memberikan hati, nggak mau memberikan perhatian, ya. Jadi ada yang mungkin sudah komunikasi, mau membangun komunikasi denganmu lewat sosial media atau tanya kabar. Itu padahal sebenarnya itu hanya basa-basi. Dia hanya mau melihat kamu masih mau nggak sama dia, masih terima tidak dia. Nah ini ya, jadi ada beberapa seperti gitu. Dimana koneksinya ya, dia merasa bahwa kamu sudah baik-baik saja. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk lagi dalam hidupmu untuk memanfaatkan kamu, ya. Dia ingin memanfaatkan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu sudah baik. Saya mau bikin kamu gak baik lagi gitu. Dengan cara memporotin, menjual, mengatasnamakan cinta. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu sudah mempunyai anak di sini, ya, mengatasnamakan anak, ya. Nanti dia bagaimana anak kita, ya. Alasan, padahal sebenarnya karena numpang hidup. Ya, numpang hidup artinya ya mau makan gratis dari kerja kerasmu. Dia tinggal santai, menghabiskan duitmu. Ya, mengatasnamakan cinta, padahal ini tipu ya, dimana kamu sudah tahu ya bahwa dia ini berdrama, kamu udah nggak mau meladeni drama-drama dia yang bikin emosi ya. Di sini juga ada Knight of Wands ya, dimana kamu sekarang lebih bahagia dengan dirimu. Saya lihatnya seperti gitu kondisinya, nggak mau tahu, nggak mau urus ya dengan kondisi-kondisi masa lalu, lebih fokus ke masa depan ya. Dan ada pun yang bilang Kak Ica kayaknya nggak sesuai dengan readingan kakak. Ya berarti readingan ini bukan untukmu ya, karena saya ambil koneksi energi ini paling tinggi saat ini. Ya, jadi kamu menyesuaikan saja. Kalaupun mungkin koneksinya tidak 100% pun, berarti ya kamu ambil saja yang sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi general. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya di atas ini ya, dan itu berbayar. Kalau tidak sama sekali terjadi berarti readingan ini bukan untukmu ya. Disesuaikan aja. Karena saya lihat di sini adalah kalian yang berbahagia. Kalau kamu masih nangis-nangis, mewek-mewek, readingan ini bukan untukmu. Karena readingan ini saya lihat koneksinya di mana kamu sudah move on dari masa lalu, move on dari orang-orang toksik, move on dari kehidupan lampau, di mana kamu mengupgrade kamu punya skill, banyak belajar, pola pikir kamu diperbaharui ya. Jadi kamu lebih bahagia untuk diri sendiri tanpa meminta validasi dari siapapun. Wow, ini keren ini ya. Sudah lebih berbahagia, lebih enjoy. Pack of Wands di sini ya. Ada beberapa cita-citamu atau apa yang kamu inginkan di masa lalu yang belum terwujud, akhirnya kamu mau wujudkan. Entah mungkin berbisnis atau lanjut kuliah, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mengikuti tes-tes ya. Dan ada beberapa yang mungkin lulus di sini, akan lulus. Sudah ada yang lulus dan ada yang mungkin akan lulus. Jadi kamu jangan takut. Selama kita berbuat baik, karma baik pun selalu ada untuk kita. Dan begitu pun sebaliknya, hati-hati kalau kamu berbuat jahat. Karena jangan sampai kamu mendapatkan karma buruk dari semesta. Ya. Hukum di dunia ini kan hukum sebab akibat. Atau hukum tabur tuai. Ya. Kamu berbuat ini berarti nanti dampaknya kayak gini. Kamu menabur kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan. Entah dari orang itu atau orang yang lain.
Tetapi kalau karma buruk itu terjadi padamu, berarti kamu harus introspeksi diri. Kesalahan apa di masa lalu yang pernah saya buat sampai hidupku kayak begini sekarang. Nah ini ya, jadi dia merenungi. Tuh di sini ada Four of Cups, di mana dia merenungi. Saya salah apa ya? Padahal dia udah tahu salah gitu, tapi kok saya begini-begini terus gitu. Dia merasa bahwa kamu itu pantas dibikin begitu, karena dia merasa dia tidak pernah salah. Ya walaupun mungkin kondisinya ada juga yang ada juga kamu yang mungkin sama-sama salah gitu. Tetapi dia merasa bahwa diriku tidak pernah salah dan saya nggak mau minta maaf. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa hidupmu tuh penuh dengan kebahagiaan ya. Saya marah gitu dengan kalau kamu bahagia, dengar kamu bahagia. Padahal kamu sebenarnya kondisinya juga ngos-ngosan gitu. Kondisinya juga kayak ya nggak baik-baik amat gitu, tapi ya kondisinya kamu nggak pernah ngeluh, kondisinya kamu tetap happy, tetap tersenyum, ya rezeki kamu banyak. Dan orang-orang di luar sana pun ya, entah tetangga, entah sahabat memikirkan dia berpikir bahwa kamu tuh banyak duit, padahal mungkin juga uang ya pas-pasan juga gitu, atau bahkan nggak punya duit tetapi tetap bahagia. Nah ini, jadi ada beberapa yang merasa bahwa hidupmu tuh penuh dengan keberuntungan, ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu seret gitu, tetapi ya mereka merasa bahwa hidupmu lebih baik dari hidupnya. Ya. Kalaupun bicara tentang mantan ya dia menyesal. Kenapa? Hidupmu lebih baik tanpanya. Malah jauh lebih baik waktu saat ini kebanding saat bersamanya. Ya, dan dia merasa juga ada beberapa yang ingin menghancurkanmu ya, yang dimana nggak bisa gitu. Maksudnya dia mau menghancurkan dari sisi penghasilan, dari sisi karirmu ya, menghasut orang ini, orang itu, pimpinan, sahabat ya. Tetapi ya Tuhan membuka jalan berkat di tempat lain. Ya, mungkin kamu kemarin resign karena malu atau dibandingkan bentrok dengan orang ini orang itu ya, yang di mana dikomporin sama dia ya. Ataupun saya lihat pimpinan, kalau di sini ada yang pimpinan toksik, merasa bahwa kamu bisa apa tanpa kamu kerja di sini ya. Nah itu, jadi kamu buktikan bahwa saya bisa. Ya bahkan mungkin di rumah aja sambil jaga anak, sambil bekerja, entah jualan online, entah mungkin jadi konten kreator, entah buka catering rantangan, ya ada beberapa seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya buka usaha, entah mungkin jualan nasi kuning, kue, ataupun apapun, tetapi bisnisnya lancar. Nah ini, jadi orang merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan ya, dan dia membulimu di saat dulu ya. Dan akhirnya mereka kerja juga sekarang. Macam contoh ya, ada beberapa yang, kok dia live jualan online, live ya. Tetapi sekarang dia juga live. Ataupun mungkin kondisinya dia dibilang bikin video ya, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook ya. Dulu dia merasa apa itu ya, bikin video-video ya, konten-konten ngapain gitu, bikin malu-malu aja, nggak ada kerja lain ya. Tapi ujung-ujungnya sekarang dia ngikut, dia bikin konten juga ya. Jadi ada beberapa seperti gitu yang mana sekarang penghasilan kamu lebih banyak. Coba saya mulai dulu juga dari awal, sekarang nih aduh saingannya tambah banyak ya. Saya mulai bagaimana, tapi sekarang kamu sudah menerima hasil. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang bangga kepadamu, tetapi ada pula yang saya lihat lebih besar ini adalah orang yang tidak suka, dimana dia mau kamu lebih dia yang harus lebih up dari kamu. Tapi ya ini ada juga yang bangga ya, artinya orang-orang yang mungkin lihat dari kondisimu dulu, yang tahu masalahmu dulu, dimana wah ternyata dia sekarang sudah jaya ya, dulu dia kasihan diperlakukan kayak gini kayak gitu ya. Ada beberapa seperti itu, walaupun dia tidak bicara sama kamu, tetapi setidaknya itu jadi motivasi buat dirinya. Wow, jadi pembayaran karma sih saya lihatnya untuk saat ini, dimana ya dia merenungi nasibnya ke depannya bagaimana ya, apalagi sekarang dia nggak punya pekerjaan ya. Kamu pun nggak punya pekerjaan tapi kamu masih bisa hidup, dia nggak punya pekerjaan mau hidup juga susah. Jadi ada beberapa yang saya lihat di sini sudah menjual aset, entah barang-barangnya, mobil, ataupun mungkin dia mau menjual rumah ya. Untuk apa? Untuk hidup. Kenapa? Karena memberdayakan kemalasan, memberdayakan gengsi ya. Ada juga yang buka usaha tapi malas-malasan juga ya. Jadi ataupun mungkin bangkrut usahanya. Nah ini, dimana dulu dia merasa bahwa dia yang paling jaya, merasa sombong ya,
dan merendahkanmu. Nah ini sekarang akhirnya dia mendapatkan karma balasan dari semesta. Wow, sadis ya. Tetapi ya itu, makanya kita jangan kalau orang marah kita marah orang, maksudnya gini, kalau orang marah kita dan kita balas marah orang ya, marah dirinya gitu, ya itu belum sadis ya. Kamu diam aja kalau memang kamu merasa tidak salah gitu. Kalau kamu salah, ya harus minta maaf. Jangan sampai kamu yang disadisin semesta ya. Karena pembalasan semesta itu nggak main-main loh ya. Bisa sampai keturunan ya. Jadi jangan sampai membuat karma dari leluhur ya. Jadi jangan sampai kamu turunkan karma untuk generasi di bawahmu atau keturunanmu. Nah ini jadi mungkin kalau kita marah dan orang itu marah sudah impas. Tetapi kalau yang lebih sadis adalah orang yang dizolimi tetap dia tenang dan mengikhlaskan jalur langit yang bertindak. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau kamu marah orang ya, kamu marah orang dan kamu pun balas ya sudah impas, sudah gitu. Tapi kalau kamu tahu dia marah maaf, kalau seandainya kamu marah orang dan dia diam, wah itu hati-hati tuh. Tapi kalau dia balas ya sudah nggak apa-apa. Ya berarti hukum manusia berjalan dengan hukum manusia gitu. Tetapi kalau hukum Tuhan yang berjalan, wah mampus tuh. Ya ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita menebarkan karma jahat kepada siapapun. Ataupun malah kita mendapatkan pembalasan dari semesta. Teguran dari semesta itu sadis sekali. Ya, oke, semoga resonate ya untuk koneksi kamu, dan selamat untuk kamu yang sudah move on, tetap happy, tetap enjoy, gembira ya, supaya karma-karma baik atau hari-hari baik selalu menghampirimu ya. Oke, kita lihat untuk koneksi ya lebih jelasnya di sini di inisial dan zodiak. Saya sudah menarik energinya dari inisial. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, huruf R, huruf I, ada huruf C, ada huruf W, ada huruf L, ada huruf O, ada huruf A, G, V, U, N, maaf agak berisik ya, D, J, dan ada huruf K. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan PRI, CWL, OAG, VUN, DJ dan K ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin koneksinya dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiak ya. Saya sisihkan dulu kartu inisial. Kita ke zodiak. Untuk zodiak juga ya. Saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada bintang Capricorn, Cancer, Sagittarius, ada bintang Leo, Pisces, Aquarius, Taurus, Scorpio, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk koneksi zodiaknya di sini di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, Cancer, Sagittarius, Leo, Pisces, Aquarius, Taurus, Scorpio dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, kebahagiaan dan kesehatan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.